Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahsud Mahfud MSc, Dekan Fakultas Teknik Ibu Andri Noviarini MSc, dan Kaprodi Sistem Informasi Bapak Hadi Fernandi MMSI. Perkenalkan, saya di sini Arif Bangkit Priyatna dari program studi Sistem Informasi yang akan mempresentasikan hasil laporan dari pengenalan profesi mahasiswa. Di sini laporan saya berjudul Analisa Sistem Informasi di LPK Prodigi Digital Entrepreneurship. Pendahuluan. Perkembangan teknologi dan sistem informasi membuat kegiatan manusia menjadi semakin mudah, terbukti dengan pertukaran data informasi dari tempat yang jauh dapat dilakukan dengan cepat dan terjamin keamanannya, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Inilah yang mendasari suatu perusahaan membentuk suatu sistem komunikasi untuk mempermudah pertukaran data dan informasi. Begitu pula dengan LPK Prodigi Digital Entrepreneurship, membuat sistem yang dimana sistem ini digunakan untuk mempermudah siswa training dalam menyelesaikan pelatihannya. Di sini ada 3 sub yang bakal dibahas, yaitu sistem informasi apa yang digunakan di LPK Prodigi Digital Entrepreneurship. Yang kedua, mengapa sistem informasi tersebut digunakan di LPK Prodigi Digital Entrepreneurship. Dan yang ketiga, bagaimana sistem informasi yang digunakan di LPK Prodigi Digital Entrepreneurship berjalan. Baik, kita bahas dari yang pertama, yaitu sistem informasi apa yang digunakan di LPK Prodigi Digital Entrepreneurship. Jadi di LPK Prodigi ini sendiri, mereka menggunakan sistem yang dimana yang dibangun menggunakan framework YII 2, yaitu menggunakan bahasa PHP dan JavaScript. Kemudian dari segi keamanannya atau dari segi servernya, mereka menggunakan cloud server ya, yang dimana dibeli di DigitalOcean. Kemudian untuk hosting dan domainnya, kita menggunakan rumah web sebagai domain di LPK Prodigi ini sendiri. Kemudian mengapa sistem informasi tersebut digunakan di LPK Prodigi? Jadi untuk sistem yang digunakan di sini, kenapa menggunakannya YII 2? Karena dari developer yang membangun, mereka mengutamakan dari segi keamanannya, yaitu di mana YII 2 ini telah memberikan tools atau fitur di mana menjamin keamanan data dari sistem yang dibuat gitu. Terus bagaimana sistem informasi yang digunakan di LPK Prodigi ini berjalan? Nanti kita akan bahas di bisnis proses yang akan saya sampaikan nanti di belakang. Untuk itu kita lanjut ke slide berikutnya. Batasan masalah. Adapun batasan masalah pada program laporan pengenalan profesi mahasiswa ini adalah data dan informasi diambil dari LPK Prodigi bagian informasi saja. Yang kedua, pembahasannya hanya menyangkut tentang sistem informasi atau aplikasi yang digunakan oleh LPK Prodigi. Yang ketiga, analisa hanya menyangkut tentang bagaimana bisnis prosesnya, framework apa yang digunakan, database apa yang digunakan, dan beberapa fitur yang ada di LPK Prodigi. Untuk selanjutnya, ini profil LPK Prodigi Digital Entrepreneurship. LPK Prodigi Digital Entrepreneurship adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan kerja. LPK ini berdiri sejak Oktober 2019 dan mendapatkan izin
dari Disnaker Kabupaten Tangerang pada Maret 2020. Visi lembaga atau LPK Prodigi adalah menjadi lembaga pelatihan kerja teknologi digital yang gesit dan berkarakter unggul dengan lulusan yang kompeten, andal, profesional, serta mampu beradaptasi dan bersaing di luar dunia industri nasional dan internasional. Kemudian misinya, 1. Lakukan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam upaya menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. 2. Melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan kemajuan teknologi. 3. Menjalankan sistem dan tata kelola LPK yang profesional dan berintegritas secara konsisten dan berkelanjutan. 4. Membangun jaringan kemitraan yang saling menguntungkan dengan dunia industri, asosiasi profesi, dan asosiasi industri. Berikut struktur organisasi yang ada di LPK Prodigi. Yang paling atas sendiri ada pembina, yaitu dari PT Fokus Maxima ya, sebagai badan atau perusahaan yang menaungi di LPK Prodigi ini sendiri. Kemudian ada Bapak Maksum MM CPC MNLP sebagai direktur. Kemudian ada finance controller yaitu Bapak Mizra Ibadur Rahman, kemudian ada ses direktur Denny Padmanegara, dan bagian manajer marketing dan kerjasama ada Aditya Firmansyah SE, dan manajer operasional ada Wakil Maskur. Di bawahnya ada dari Perwasudi sebagai asisten manajer akademik. Kemudian dari manajer marketing dan kerjasama membawahi ada tim IT dan tim CS, yaitu saya sendiri Arif Bangkit Priyatna dan Ridwan Andalus, serta tim CS ada dari Ikliman Farida dan Talita Nabila. Kemudian di bawah manajer operasional itu ada Wartoi dan Eko Sukmana sebagai instruktur atau tutor di LPK ini sendiri. Nah, berikut adalah bisnis analis atau bisnis proses yang ada di LPK Prodigi. Untuk pertama, dari peserta prakerja itu mendaftar prakerja di platform prakerja.go.id, lalu mengisi form pendaftarannya, kemudian menjawab pertanyaan dari prakerja jika dia lolos prakerja, terus mengikuti gelombang prakerja yang dilakukan oleh PMU Prakerja. Jika dia lolos, maka dia harus upgrade akun rekening di akun prakerjanya dia. Kalau tidak lolos, dia harus menunggu gelombang terbaru yang bakal ada di berikutnya. Kemudian jika dia lolos, mendaftar di platform Kemnaker. Nah, ini larinya ke platform Kemnaker karena di prakerja itu sendiri ada platform digitalnya. Salah satunya adalah Kemnaker itu sendiri. Jadi ketika mulai langsung daftar di platform Kemnaker, terus mengisi form, login jika sudah selesai pendaftaran, kemudian mendaftar sebagai peserta pelatihan. Nah, di sini ada perbedaannya. Jadi ada peserta dan dari LPK yang berada di bawahnya platform Kemnaker ini sendiri. Setelah daftar sebagai peserta tadi, kemudian peserta ini harus membeli pelatihan di platform Prodigi. Jika tadi setelah dia lolos gelombang prakerjanya dia lolos, maka dia akan mendapatkan hasil dana awal ya dari prakerja itu sendiri. Nah, dana ini sendiri untuk membeli pelatihan nanti setelah dia mendaftar di platform Kemnaker ini sendiri. Kemudian memasukkan nomor prakerja yang tadi dapat awal setelah dia lulus pendaftaran prakerja, kemudian input kode OTP dan verifikasi ini by SMS yang dikirimkan ketika mendaftar di Kemnaker itu harus dimasukkan untuk verifikasi. Kemudian setelah itu harus mengecek
portfolio dari peserta itu sendiri. Kemudian ini alur untuk memulai pelatihan ya. Setelah dari sini ini untuk memulai training atau course. Ini cek portfolio. Setelah itu nanti akan ada judul pelatihan atau pelatihan yang sudah dibeli sebelumnya di sini. Nah, kemudian peserta harus mengklik pelatihan tersebut. Nanti akan ada button atau tombol yang di situ adalah mulai pelatihan. Nah, mulai pelatihan ini nanti akan diarahkan ke platformnya Prodigy jika dia mendaftar di Prodigy gitu. Nah, setelah dia klik mulai pelatihan, maka dia harus mengisi beberapa data yang salah satunya adalah dari mulai nomor prakerja, nama lengkap, nomor handphone, dan email gitu. Setelah selesai mengisi data dari peserta itu sendiri di platform prakerja, di platform Prodigy, dia harus maka akan diarahkan ke website atau platform yang ada di Prodigy. Nah, di sini mengisi data ya, yang tadi saya bilang, saya sebut di awal, mengisi data, kemudian pilih menu. Jadi setelah dia mendaftar dan sudah dikonfirm oleh sistem kami, maka dia bisa lanjutkan ke menu materi. Nah, di sini peserta harus mengerjakan atau menonton terlebih dahulu video pelatihannya karena kita berbasis online atau LMS. Nah, kemudian setelah menonton video, maka si peserta harus menjawab kuis tiap dari video itu sendiri. Nah, setelah selesai, maka dia harus mengikuti webinar. Nah, itu webinar itu bisa seminggu sekali atau setiap 1 hari sekali, tergantung dari pelatihan yang ada di Prodigy itu sendiri. Nah, kemudian setelah ikut webinar, dia harus mengerjakan soal post-test atau soal dari keseluruhan materi yang ada sebelumnya yang sudah dikerjakan atau sudah ditonton videonya. Kemudian selesai pelatihan. Nah, di sini setelah selesai pelatihan, dari peserta itu sendiri diarahkan untuk mengisi rating dan ulasan di platform Prodigy. Jadi seperti kita mengisi rating dan ulasan ketika kita mungkin selesai membeli sesuatu di platformnya Grab ya gitu. Itunya apa konsepnya sama. Nah, setelah dia mengisi rating dan ulasan di platform Prodigy, maka dari kami khususnya di bagian IT itu harus melakukan proses approval. Proses approval di sini kita meluluskan peserta ini yang ada di platform Kemenaker. Jadi di Kemenaker itu sendiri LPK Prodigy mempunyai akses untuk bagian seperti admin gitu. Jadi ketika peserta sudah selesai pelatihan, sudah mengikuti webinar dan segala macamnya, baru kita proses approval. Nah, jika dia belum di approval atau di approve, peserta harus menghubungi tim CS agar agar di approve ya. Jadi setelah menghubungi tim CS, maka kita harus cek dulu bener apa tidak sih si peserta ini sudah selesai pelatihan. Nah, kalau emang sudah selesai pelatihan baru kita approve. Nah, jika sudah di approve, nah si peserta ini harus mengisi rating dan ulasan di platform Kemenakernya. Jadi peserta harus mengisi rating ulasan di platform Kemenaker setelah kita approve, dan otomatis setelah di approve si peserta ini akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang berasal dari Kemenaker. Kemudian di sini ada isi rating dan ulasan di dashboard prakerjanya. Jadi setelah dari platform Kemenaker ini, peserta ini akan mendapatkan notifikasi di dashboard prakerjanya untuk memberikan rating dan ulasan di
pelatihan atau ya di pelatihan yang sudah dibelinya. Nah, kemudian ada pencairan insentif ini untuk masing-masing peserta. Jadi eh, peserta akan mendapatkan jadwal insentif untuk eh, menerima bantuan dari program Kartu Prakerja ini sendiri. Setelah itu proses akan selesai. Nah, jadi eh, di LPK Prodigy ini sendiri emang sekarang ini terfokus untuk program Kartu Prakerja. Jadi di sini peserta harus benar-benar lolos terlebih dahulu dari eh, pendaftaran kartu prakerjanya. Jika sudah lolos, maka dia akan mendapatkan bantuan dana modal untuk membeli pelatihan. Ketika sudah mendapatkan bantuan tersebut, dia harus membeli pelatihan. Membeli pelatihan. Nah, pelatihan di sini tidak langsung apa ya bisa di platform yang sudah ada di bawahnya prakerja sendiri, atau berada di LPK yang emang dia itu sudah menjadi mitra dari 7 platform prakerja itu sendiri. Nah, kemudian baru mengikuti pelatihan lalu dapatkan cairan insentif itu sendiri. Mungkin itu bisa proses dari LPK Prodigy. Kemudian kita lanjut ke flowchart atau bagian analisa flowchart bagian admin. Nah, admin di sini adalah bagaimana alur ketika ingin memasuki dari dashboard admin di sistem LPK Prodigy itu sendiri. Yang pertama, kita harus login terlebih dahulu. Nah, setelah itu menginput username dan password yang sudah dibuat. Dari sistem itu sendiri nanti akan mengecek username dan password. Jika salah, maka dia akan kembali lagi ke form login tadi yang di awal. Jika benar, dia langsung menuju ke dashboard atau menu utama yang ada di sistem LPK Prodigy. Kemudian ini ada beberapa, di sini adalah fitur-fitur di mana dashboard admin di sistem LPK Prodigy itu sendiri. Nah, jadi setelah proses login tadi nanti akan langsung di dashboard admin. Nah, di sini ada menu utama yang terdiri dari yang pertama itu ada dari menu master data, training course, webinar course, data peserta, vendor training, download peserta, pindahkan voucher, dan setting. Untuk di master data itu sendiri ada dua submenu ya, ada dua submenu di mana ada kategori training dan level training. Kategori training ini dia harus sesuai yang ada di namanya, seperti misalkan kategori trainingnya adalah teknologi. Nah, teknologi ini misalkan bisa membuat web atau apa. Nah, itu di training yang akan dibuat. Nah, kemudian ada level training. Level training ini mulai dari paling dasar sampai yang paling expert gitu. Kemudian di add bukan di training course ini sendiri. Nah, di sini ketika setelah membuat kategori training dan level training, maka akan diarahkan untuk membuat training baru. Nah, di sini kita masuknya ke training course baru add new training. Nah, di situ nanti kita harus mengisi form-form yang emang sudah disediakan, mulai dari nama trainingnya itu sendiri apa, terus harga trainingnya berapa, dan segala macamnya nanti masuknya ada di add new training. Kemudian setelah membuat training baru, maka
proses selanjutnya adalah membuat voucher. Nah, setelah membuat voucher di sini, kita bisa juga melihat voucher. Jadi setiap pelatihan yang ada di LPK Prodigi ini sendiri, masing-masing itu mempunyai voucher pelatihan ya, yang mungkin seperti yang ada di Skill Academy ataupun di platform apa di LMS yang lain. Kemudian use voucher di sini daftar di mana voucher-voucher yang dibuat tadi itu sudah dipakai oleh peserta dari kartu prakerja tadi. Kemudian ada training publish. Nah, training publish ini sendiri ketika tadi menambahkan training baru nanti masuknya bakal di sini. Nah, di sini ini bisa kita setting training ini bisa dipublish di website Prodigi atau tidak gitu. Nah, kemudian di sini bisa kita set di halaman website Prodigi itu 3 training utama atau 3 training yang paling menonjol atau yang sering diikuti oleh peserta gitu. Kemudian popular training itu bisa kita set untuk 5 training yang dirasa populer untuk beberapa bulan terakhir gitu. Kemudian review peserta. Nah, review peserta itu di sini itu setelah tadi ya, setelah proses dari si peserta ini sudah selesai pelatihan lalu mengisi rating dan ulasan di situ di sini. Nah, nanti rating dan ulasannya itu akan masuk di bagian review peserta ini di sini. Bakal dilihat di situ ada semua mulai dari ratingnya berapa, bintang 3 kah atau bintang 5. Kemudian ulasannya seperti apa nanti bakal masuk di sini semua di bagian review peserta. Kemudian ada mungkin yang paling ini ya yang sering kali dipakai adalah data peserta. Nah, ini semua data-data prakerja yang ada di yang sudah mendaftar gitu itu masuknya di sini semua. Dan ini data yang paling kita jaga keamanannya dan kerahasiaannya karena menyangkut data diri ribuan orang. Begitu pula yang di sini peserta register dari Prodigi. Nah, ini di sini juga kita maksimal mungkin untuk menjaga keamanannya. Kemudian mungkin yang lebih sering untuk proses bisnisnya di sini itu adalah di sini di download peserta. Nah, download peserta ini nanti di sini data-data yang apa menu-menu di sini itu untuk proses approval dan sebagainya. Dan kita bisa download data training, semua data training itu dari pertama kali program kartu prakerja dibuka sampai sekarang berjalan gitu, itu data pesertanya itu kita bisa download semua begitu. Terus periode lulus itu kita bisa set misalkan dari bulan Maret 2021 sampai bulan April 2021. Jadi kita bisa set untuk downloadnya itu dari bulan Maret sampai April. Kemudian untuk semua data webinar itu juga sama seperti yang di semua data training. Terus periode lulus webinar itu juga sama ya, hampir sama ya. Misalnya di bagian periode lulus training itu juga sama prosesnya. Kemudian kode voucher sama itu di sini kita mencek dari peserta benar gak sih dari voucher ini ada yang sama begitu. Dua orang ini benar gak sih benar voucher pelatihannya itu sama begitu. Kita mengeceknya di sini. Kemudian nah
pindahkan voucher di sini ini juga sangat vital ya, karena dari beberapa kasus peserta begitu, itu ada yang ternyata dia itu sudah mendaftar melalui email A dan sudah mendapatkan password dan segala macam dan sudah mengisi datanya begitu, kemudian dia lupa begitu, lupa dalam artian dia login lagi lewat eh, lewat platform Kemnaker begitu di sini, terus dia klik mulai pelatihan. Nah, tapi dia di sini itu memasukkan email yang berbeda begitu. Nah, jadi data dia itu nanti bakal bakal double di sistemnya Prodigy. Nah, di sini baru kita telusuri. Dalam artian kita cek terlebih dahulu email dan bukan email ya, bisa by email, bisa by nomor kartu prakerjanya yang ada di uh, data peserta tadi ini ya di sini. Nah, kita cek terlebih dahulu jika namanya emang sama, terus ternyata setelah ditelusuri ternyata si peserta ini ingin menggunakan email yang kedua untuk melakukan pelatihan begitu. Nah, di sini kita harus menggunakan tools atau fitur pindahkan voucher untuk memindahkan dari voucher yang tadi sudah berada di email yang A atau di data yang A, kita pindah ke data atau email yang B begitu, yang baru. Nah, mungkin itu uh, beberapa fitur yang ada di aplikasi ini. Nah, kemudian, nah ini adalah gambaran yang ada di website Prodigy. Di sini sudah menjadi admin ya, dalam artian sudah menggunakan akun admin. Mungkin ini bisa kita cek satu ya, mulai dari master data, kemudian ada training course, webinar course, data peserta, vendor training, download peserta, pindahkan voucher dan setting. Ini sama seperti yang di sini gitu. Kemudian ini adalah halaman dari dashboard si peserta begitu. Jadi ketika dia sudah mendaftar di Prodigy, ini kita mencoba kita login pakai akun dummy ya, akun dummy itu akun palsu buat kita coba training gitu. Nah, di sini peserta ini harus login terlebih dahulu, nanti kita klik di profile, setelah profile nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk melakukan pelatihan, peserta ini harus melakukan di training saya. Nah, nanti di training saya nanti ada dua menu, yaitu history training dan training aktif. Nah, peserta harus mengklik di bagian training aktif. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke bagian materi. Oke, kita lanjut untuk berikutnya, yaitu setelah dari tadi klik training aktif, kemudian di training aktif itu nanti akan ada, ini adalah materi-materi yang ada di halaman untuk si peserta begitu. Jadi ada materi, nanti setelah materi ini kalau kita scroll ke bawah ini nanti ada tombol untuk mengerjakan kuis. Jadi si peserta ini tidak bisa melanjutkan ke materi yang kedua ini jika belum mengerjakan kuis yang ada di masing-masing materi ini begitu. Nah, untuk di webinar ini sendiri ini bisa kita pas ya, misalnya kita pas di skip gitu, di skip dalam artian kita bisa lanjut ke post test, dalam tanda kutip dia sudah mendaftar dulu nih webinarnya begitu, daftar webinar terlebih dahulu, karena webinarnya ini mungkin bisa di akhir pekan ataupun bisa di hari kerja, dalam artian Senin sampai Jumat itu eh, apa namanya ada webinarnya, tapi eh, jamnya itu
bisa dari jam 11 atau jam 4 sore begitu. Itu si peserta jika mengerjakannya malam hari begitu, itu kan harus menunggu ya, maksudnya menunggu webinarnya ini berjalan di esok harinya begitu. Nah, si peserta ini bisa melanjutkan ke proses terlebih dahulu, tapi dalam catatan nanti dia harus tetap mengikuti webinar yang ada di sini begitu. Kesimpulannya adalah dengan tersusunnya laporan mahasiswa ini, saya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dengan adanya aplikasi pelatihan kerja secara online atau LMS di LPK Digital Entrepreneurship sangat membantu peserta prakerja khususnya untuk mengambil ataupun melakukan pelatihan demi mengupgrade skill mereka. Yang kedua, dengan adanya LMS tersebut dapat membantu dan mempermudah proses bisnis yang ada di LPK Pendiki. Yang ketiga, penggunaan LMS ini juga mempermudah dalam mendapatkan data-data yang diperlukan secara cepat dan tepat. Nah, ini berguna tadi ya, seperti untuk data approval begitu, ataupun data untuk kita memberikan ke mitra begitu. Dalam artian kita ke Kemnaker ya. Dan yang keempat, mempermudah bagi LPK untuk melakukan evaluasi dari hasil yang sebelumnya sudah didapat guna menyusun strategi kedepannya secara lebih teliti. Nah, dari eh, dari yang poin 4 ini kita bisa misalkan lihat grafik eh, pembelian pelatihan di LPK Pendidik di bulan kemarin itu misalkan menurut, nah dari data tersebut kita bisa menyusun strategi kedepannya agar bisa meningkatkan pembelian di LPK Pendidik ini sendiri. Sarannya yang pertama itu sebenarnya ada saat ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur yang lebih baik dan sesuai kebutuhan pekerjaan baru dari pihak pekerja. Jadi masih bisa dikembangkan tergantung dari nanti misalkan ada kebijakan terbaru ya dari pihak prakerja atau PMO prakerja gitu. Kemudian yang kedua itu selain mengembangkan fitur-fitur yang sudah ada di saat ini, mungkin juga harus tetap memperhatikan bagian sistem keamanannya. Jadi memperkuat keamanan yang sudah ada saat ini di LPK Pendidik mungkin tetap harus dipantau ya, ataupun meningkatkan sisi security sistemnya yang ada di tadi yang sudah bisa saya sampaikan di awal di bagian digital ocean atau code servernya gitu. Yang ketiga, perombakan fitur webinar yang bisa dari bagian pelatihan harus ikut ke bagian pelatihan dan peserta untuk mengikuti tutorial pelatihan. Nah, untuk fitur di sini itu sendiri, jadi fitur webinarnya itu emang dipisah dalam artian emang fitur webinar ini dikhususkan untuk live session. Dalam artian live session itu harus live gitu, bukan berupa video. Itu bisa diikutkan ke beberapa fitur gitu, bisa diikutkan ke bagian trainingnya agar webinar ini bisa kita batasi secara masif. Dalam artian untuk satu kali sesi webinar itu misalkan kita patok 500 peserta, di sini bisa kita pantau begitu. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.